Pembangunan Ka'bah. Pertama, pembangunan dan pemeliharaan oleh para malaikat sebagaimana diriwayatkan Al-Azraqi. Kedua, pembangunan dan pemeliharaan oleh Nabi Adam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan selainnya. Ketiga, pembangunan dan pemeliharaan oleh anak-anak Nabi Adam sebagaimana diriwayatkan oleh Al-Azraqi dan selainnya. Dan menurut As-Suhaili, yang membangun adalah Shish bin Adam. 4. Pembangunan dan pemeliharaan oleh Nabi Ibrahim dan anaknya Ismail. Hal ini dijelaskan di dalam Al-Quran dan hadis-hadis. Bahkan riwayat-riwayat tersebut menjelaskan bahwa Nabi Ibrahim dan Ismail adalah orang yang pertama mendirikan dan membangun Ka'bah. Walaupun tempat Ka'bah yaitu satu dataran yang tinggi dan menonjol dibandingkan dengan sekitarnya telah dikenal oleh para malaikat dan para nabi sebelum Nabi Ibrahim. Tempat yang tinggi dan menonjol inilah yang ditinggikan dan dimuliakan sejak zaman dahulu sampai datangnya Nabi Ibrahim, yang kemudian membuat pondasi dan bangunannya bersama anaknya Ismail. Adapun riwayat yang menunjukkan bahwa sebelumnya Ka'bah telah dibangun, riwayat-riwayat tersebut hampir semuanya mauquf kepada para sahabat atau tabi'in, dan hanya diriwayatkan oleh pakar sejarah seperti Al-Azraqi, Al-Faqihani dan sebagian ahli tafsir serta ahli hadis, yang mereka itu tidak berpegang teguh dalam meriwayatkannya syarat-syarat keautentikannya. Ibnu Katsir setelah memastikan bahwa orang yang pertama yang membangun Ka'bah adalah Ibrahim dan Ismail, maka dia berkata, tidak ada satu pun riwayat yang sah dari Al-Ma'sum Nabi Muhammad SAW yang menjelaskan bahwa Ka'bah telah dibangun sebelum Al-Khalil atau Nabi Ibrahim. Adapun Syubah setelah merajihkan pendapat Ibnu Katsir tersebut, dia berkata, apa yang telah kami rajihkan dan telah kami ambil sebagai pendapat kami tidaklah bertentangan dengan riwayat yang mengatakan bahwa tidak ada seorang nabi pun kecuali telah berhaji ke Baitullah, dan riwayat yang dikeluarkan oleh Abu Ya'la dalam musnadnya dengan sanad kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, yang artinya Rasulullah telah berhaji. Ketika telah sampai di Wadi Asfan, beliau berkata, wahai Abu Bakar, wadi apakah ini? Abu Bakar menjawab, ini adalah Wadi Asfan. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam berkata, sesungguhnya Nuh, Hud dan Ibrahim telah melewati wadi ini dengan mengendarai onta-onta merah, mereka yang dikendalikan dengan tali kekang, dan sarung-sarung mereka dari abak, dan selendang-selendang dari nimar. Mereka berhaji ke Baitul Atiq atau Ka'bah. Begitu juga dengan yang telah dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya dengan sanadnya kepada Ibnu Abbas yang berkata, yang artinya, ketika Rasulullah SAW melewati wadi atau lembah Asfan saat berhaji, beliau berkata, wahai Abu Bakar, lembah apakah ini? Abu Bakar menjawab, ini adalah lembah Asfan. Kemudian beliau SAW berkata, sesungguhnya Hud dan Saleh telah melewati lembah ini dengan mengendarai onta-onta mereka yang merah yang dikendalikan dengan tali kekang, dan sarung-sarung mereka dari abak, dan selendang-selendang mereka dari nimar. Mereka bertalbiyah dan berhaji ke Baitul Atiq atau Ka'bah. Maksudnya adalah berhaji ke tempatnya, karena ke sana di tempat yang dituju
sebelum ada bangunannya. Nabi Ibrahim dan dibantu oleh Nabi Ismail, beliau memulai pembangunan Ka'bah dengan membuat tinggi Ka'bah menjadi 9 hasta, lebarnya 32 hasta dari rukun Aswad sampai rukun Yamani, yang sisinya terdapat hijir Ismail. Beliau melebarkan rukun Yamani dengan rukun Garbi Barat menjadi 22 hasta, antara rukun Garbi dan rukun Yamani menjadi 31 hasta, serta rukun Yamani dengan rukun Aswad menjadi 20 hasta. Kelima, pembangunan oleh bangsa Amalik dan Jurhum. Sebagaimana hal ini telah dinukil oleh Asy-Syami dari riwayat Ibnu Asy-Syaibah, Ishaq bin Ruhaya dalam musnadnya, Ibnu Jarir, Ibnu Hatim, dan Al-Baihaqi dalam Ad-Dalail. Imam As-Suhail berkata, dikisahkan pada zaman Jurhum Ka'bah dibangun sekali atau 2 kali karena banjir yang telah menghancurkan tembok Ka'bah. Ini bukan termasuk melakukan pembangunan, namun hanya perbaikan terhadap sesuatu yang diperlukan. Ahli sejarah bersilang pendapat di antara 2 kabilah ini, manakah yang lebih dahulu membangun Ka'bah. Yang jelas sejak zaman Ibrahim hingga Quraisy, Ka'bah dibangun dengan menggunakan tumpukan batu dan tanpa perekat tanah. Keenam, pembangunan oleh Quraisy bin Kilab. Asy-Syami berkata, dinukil oleh Az-Zubair bin Bakar dalam kitab An-Nasab dan ditegaskan oleh Abu Ishaq Al-Mawardi dalam Al-Hakam As-Sultaniyah, yang menyatakan orang yang pertama merenovasi bangunan Ka'bah dari kalangan Quraisy setelah Nabi Ibrahim adalah Qusay bin Kilab. As-Sakhawi mengatakan Qusay mengumpulkan hartanya yang melimpah dan menghancurkan Ka'bah serta menambah ketinggian Ka'bah menjadi 9 hasta dari yang telah dibangun pada zaman Nabi Ibrahim. Dia juga yang membuat atap Ka'bah dari kayu pohon adum dan pelapa kurma, sehingga dialah orang yang pertama membuat atap Ka'bah, kemudian dibuka lagi hingga zaman Quraisy. 7. Pembangunan oleh bangsa Quraisy. Menurut ahli sejarah, pembangunan ini terjadi pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya menginjak 35 tahun. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ikut serta dalam pembangunan ini dengan mengangkat batu-batu di atas pundaknya. Ketika sampai pada peletakan Hajar Aswad, kaum Quraisy berselisih siapa yang akan menaruhnya. Perselisihan ini nyaris menimbulkan pertumpahan darah, akan tetapi dapat diselesaikan dengan kesepakatan, menunjuk seorang pengadil hakim yang memutuskan. Pilihan tersebut ternyata jatuh pada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 8. Pembangunan oleh Abdullah bin Az-Zubair. Bagaimana diriwayatkan oleh As-Syekhani, ketika Ibnu Zubair berencana membangun Ka'bah yang hendak dikembalikan sesuai dengan asas dan bentuk sebagaimana yang telah dibangun oleh Nabi Ibrahim dan Ismail, maka beliau menyampaikan rencana ini kepada kaum muslimin, yang akhirnya disetujui. Kaum muslimin pun segera memulai pembangunan. Pertama, mereka menghancurkan bangunan Ka'bah yang ada sampai rata dengan tanah, lalu mencari pondasi Ka'bah yang telah dibuat oleh Nabi Ibrahim. Setelah menemukan, maka segera menegakkan tiang-tiang di sekitarnya dan menutupnya. Kemudian mulailah mereka membangun dan meninggikan bangunan Ka'bah secara bersama-sama
serta menambah 3 hasta yang telah dikurangi kaum Quraisy, menambah tinggi Ka'bah 10 hasta, lalu membuat 2 pintu dari arah timur dan arah barat, satu untuk masuk dan yang lain untuk keluar. Hal itu sesuai dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang berbunyi, "Wahai Aisyah, kalau bukan karena kaummu baru lepas dari kejahiliaan, sungguh aku ingin memerintahkan mereka menghancurkan Ka'bah lalu membangunnya, dan aku masukkan ke dalamnya apa yang telah dikeluarkan darinya, dan aku buat pintunya menempel dengan tanah, serta aku buatkan pintu timur dan barat, dan aku sesuaikan dengan pondasi Ibrahim." Muttafaqun ilaih. Kesembilan, pembangunan Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi atas perintah Khalifah Abdul Malik bin Marwan Al-Umayyah, sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pembangunan ini dilakukan karena adanya keraguan Abdul Malik terhadap pendengaran Abdullah bin Az-Zubair berkaitan dengan hadis Aisyah radhiyallahu anha yang berbunyi, "Kalau bukan karena kaummu baru lepas dari kejahiliaan, sungguh aku akan menghancurkan Ka'bah, membuatkan untuknya pintu, aku tempelkan pintunya ke tanah, serta aku masukkan hijr Ismail padanya." Akan tetapi kemudian Al-Haris bin Abdullah bin Abi Rabi'ah menguatkan dan membenarkan pendengaran Abdullah bin Az-Zubair di hadapan Abdul Malik, sehingga menyebabkan Abdul Malik menyesal telah menghancurkan Ka'bah yang telah dibangun kembali oleh Abdullah bin Az-Zubair. Diriwayatkan pula bahwa Khalifah Harun al-Rashid berencana untuk menghancurkan Ka'bah dan membangunnya kembali sebagaimana bangunan Abdullah bin Zubair. Akan tetapi Imam Malik bin Anas menahannya dan berkata, "Aku bersumpah demi Allah, wahai Amirul Mukminin, janganlah engkau menjadikan Ka'bah ini sebagai permainan para raja setelah engkau, sehingga tidaklah seorang dari mereka yang ingin merubahnya kecuali dia pun akan merubahnya. Dan kemudian hilanglah kewibawaan Ka'bah dari hati kaum muslimin." Lalu Khalifah Harun al-Rashid pun menggagalkan rencana tersebut, sehingga Ka'bah masih tetap utuh seperti itu sampai sekarang. Ke-10, pembangunan oleh Sultan Murad. 4. Syekh Muhammad Tahir Al-Qurdi mengatakan yang memotivasi pembangunan oleh Sultan Murad yaitu adanya hujan deras yang turun pada pagi hari Rabu 19 Saban 1039 Hijriah di Mekah dan sekitarnya yang belum pernah terjadi sebelumnya, sehingga menyebabkan air masuk ke dalam Masjidil Haram hingga ketinggian 2 meter dari pegangan pintu Ka'bah. Kemudian pada asar keesokan harinya, yaitu pada hari Kamis, 2 sisi tembok bagian Asyami atau sebelah utara Ka'bah runtuh, dan tertarik juga tembok timur sampai pintu Asyami, dan tidak sisa kecuali tiang pintunya. Dari tembok barat tersisa 1/6-nya. Dari sisi yang tampak ini hanya sekitar 2/3-nya saja, serta sebagian atap yang sejajar dengan tembok Asyami ikut roboh. Syekh Abdullah Al-Ghazi Al-Hindi Al-Makki rahimullah, seorang pakar sejarah, dia mengatakan bahwa dalam kitab tarikhnya bahwa yang roboh dari sisi Asyami adalah yang dibangun Al-Hajjaj As-Saqafi. Demikian juga tangga ke atap Ka'bah ikut runtuh. Pernyataan ini sesuai benar dengan kenyataannya. Kemudian Sultan Al-Murad memerintahkan pembangunan Ka'bah dan dapat diselesaikan pada bulan
Ramadan 1040 Hijriah sesuai dengan bentuk dan bangunan Al-Hajjaj As-Saqafi, pembangunan Sultan Murad IV. Inilah yang terakhir hingga sekarang. Kemudian di zaman modern, di zaman kerajaan Arab Saudi pada masa atau yang ke-11, kita masukkan ke yang ke-11, catatan yang ke-11, yaitu pada masa pemerintahan Raja Khalid bin Abdul Aziz. Pintu menambahkan sebuah pintu atau memperbaiki pintu yang dirancang oleh insinyur Mesir Munir Al-Gindi, yaitu pintunya terbuat dari emas murni dengan berat sekitar 280 kg dan dari emas kaliber atau 99,99 karat. Kemudian pada masa Raja Fahad bin Abdul Aziz, kolom kayu atau tiang kayu yang sejak lebih dari 1200 tahun diganti dengan kayu baru dari kayu jati yang dibawa dari Burma. Jenis kayu ini sangat kuat, tahan terhadap cuaca dan kelembaban air. Itulah sejarah pembangunan Ka'bah hingga saat ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.